Pemirsa, pada pembahasan awal RUU DKJ, Mendagri Tito Karnavian menegaskan jika Gubernur DKJ akan dipilih oleh rakyat dan bukanlah hasil penunjukan Presiden. Draft undang-undang juga menyebutkan jika Wapres nantinya akan memimpin Dewan Aglomerasi yang bertugas menjaga harmonisasi dan sinkronisasi antar wilayah di sekitar ibu kota Jakarta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada anggota Balik DPR RI dari fraksi Partai Golkar Firman Subagio, juga ada pakar politik dan pemerintahan Profesor Rias Rashid. Profesor Rias dan Pak Firman, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Metro hari ini. Saya akan langsung kepada Pak Firman. Pak Firman, apa dasar keyakinan bahwa RUU DKJ ini akan tuntas dibahas sebelum 5 April 2024 mendatang, Pak Firman? Baik, terima kasih. Jadi perlu kami jelaskan bahwa RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini menjadi satu kebutuhan yang sangat mendesak dan mendasar karena memang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang IKN selambat-lambatnya 2 tahun setelah diundangkan IKN, maka status daripada Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini harus bisa diundangkan atau bisa dibentuk melalui undang-undang. Oleh karena itu, ini karena ada event pemilu kemarin, maka tentang Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini agak terlambat pembentukannya karena semua disibukkan dalam kegiatan pemilu. Oleh karena itu kami tadi juga mensyukuri karena ada pasal yang indikasinya itu akan alot. Salah satunya adalah mengenai pemilu kada yang awalnya itu di dalam draft rancangan undang-undang itu akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden. Dan tadi pemerintah telah menyampaikan dengan tegas sesuai dengan usulan kami waktu fraksi Golkar itu minta untuk tetap supaya pilkada itu dilakukan secara langsung. Alhamdulillah pemerintah tadi menyepakati tentang hal itu dan akhirnya ini menjadi salah satu keyakinan bahwa undang-undang ini bisa cepat diselesaikan. Namun tentunya ada satu pasal yang masih mungkin juga harus ada pembahasan yang mungkin akan makan waktu yang agak panjang, itu ada aglomerasi. Ini kan harus ada keterlibatan daripada pemerintah daerah terkait, itu juga harus kita libatkan dan harus kita jelaskan tentang maksud tujuan daripada kawasan aglomerasi tadi. Nah, oleh karena itu ini juga akan menjadi pembahasan yang mungkin alat. Dan kemudian juga masalah nanti yang terkait dengan masalah keuangan daerah, ini juga kelihatannya tadi menjadi pembahasan yang agak serius. Namun tentunya kami meyakini bahwa karena ini adalah sebuah kebutuhan yang sangat mendesak, maka kita kelihatannya akan bersepakat undang-undang ini agar segera dapat diundangkan karena status daripada Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini harus ada kejelasan setelah dibentuknya Ibu Kota Nusantara ini. Ini yang menjadi tanggapan dan respon kami tadi. Kita mensyukuri karena hasil pendekatan dengan pemerintah dan kemudian juga pendekatan dengan semua fraksi-fraksi, akhirnya kita bersepakat untuk menyetujui salah satu pasal yang kita nggak perlu ada pilkada tetap diselenggarakan secara langsung. Ini untuk agar demokrasi kita masih tetap berkembang dan memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh masyarakat khususnya Betawi agar juga bisa berkesempatan untuk menyalakan para tokoh-tokoh yang terbaik untuk memimpin DKI ini. Karena ada hal-hal alat yang mungkin akan dibahas nanti dalam pembahasan ini, Pak Firman, apakah mungkin nanti pembahasannya sampai molor lebih dari 5 April 2024? Saya berharap karena tadi sudah ada pendekatan-pendekatan, mudah-mudahan tidak akan terjadi karena kita menyadari semua, karena semua undang-undangnya produk hukum yang dibuat antara DPR dengan pemerintah. Oleh karena itu, karena Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ini adalah merupakan sebuah kesepakatan yang diatur dalam Undang-Undang IKN, di mana selambat-lambatnya 2 tahun harus dibentuk, maka ini menjadi tanggung jawab juga DPR, agar DPR juga bisa memahami itu dan pemerintah juga memahami itu, dan kita juga bersepakat untuk menyelesaikan cepatnya. Tentunya dalam undang-undang ini kan tidak bisa memuaskan semua pihak. Mungkin ini yang terbaik dan kemudian nanti bisa juga dilakukan secara bertahap untuk dilakukan revisi.
termasuk tuntutan-tuntutan dari beberapa teman-teman fraksi lain yang kemarin pada waktu inisiatif menghendaki agar otonomi khusus diberlakukan, tidak terbatasnya provinsi tetapi juga untuk bupati dan wali kota itu dipilih secara langsung. Ini mungkin nanti juga akan menjadi pemikiran kita ke depan, apakah perlu undang-undang direvisi atau tidak. Nanti kita tunggu pemerintah berikutnya. Baik, Profesor Rias, apakah ideal pembahasan mengenai sejumlah hal-hal penting yang dibahas dalam DKJ ini seperti kemudian wilayah aglomerasi, lalu kemudian mekanisme pemilihan gubernur DKI Jakarta dibahas hanya kurang lebih 2 minggu begitu sebelum 5 April 2024? Itu saya kira perlu kita pertanyakan, karena kita ini membuat satu sistem yang sepertinya baru sama sekali dibanding dengan pemerintahan daerah sebelumnya. Jadi aglomerasi ini dulu sudah pernah ada pikiran seperti itu untuk Jakarta, yang namanya itu kosmopolitan. DPR sempat mengambil prakarsa itu, tapi ketika kita bicara mengenai kawasan yang akan dikelola dalam kosmopolitan itu mencakup Jawa Barat segala macam, itu waktu pemerintah Jawa Barat tidak setuju. Mereka tidak setuju kawasannya itu dimasukkan dalam satu kerangka koordinasi maupun pengendalian oleh pihak di luar pemerintah Jawa Barat. Ini harus kita hati-hati. Jadi saya kira tidak bisa sederhana itu mematok waktu yang singkat, karena perlu pendekatan. Sampai di mana batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah pusat, dalam hal ini tadi konsepnya adalah wakil presiden, mencampuri urusan-urusan yang menyangkut kawasan di luar Jakarta. Itu sangat penting untuk kita bicarakan. Pertanyaan saya yang kedua adalah, mengapa mesti wakil presiden? Apakah dianggap wakil presiden itu kurang kerjaan, kurang kewenangan? Sebenarnya teknis-teknisnya kayak gini nih, presiden kan bisa menunjuk menteri dalam negeri. Jangan juga dilampaui menteri dalam negeri itu. Dia ada di situ, dia adalah pembantu presiden, mengurusi masalah-masalah pemerintahan dalam negeri. Itu harus diperjelas dulu. Ini kalau tiba-tiba loncat ke wakil presiden, protokolernya wakil presiden itu berbeda dengan menteri. Wakil presiden itu adalah bagian dari simbol. Simbol pemerintahan negara yang seyogyanya tidak disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya teknis, urusan berkaitan dengan daerah. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah, apa kekurangan dari Mendagri atau apa kekurangan dari kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk bisa ikut mengurus apa yang disebut sebagai aglomerasi itu? Oke, Prof, itu untuk aglomerasi. Lalu sekarang untuk mekanisme pemilihan gubernur mendatang, apakah kita bisa yakin bahwa nanti gubernur akan tetap dipilih oleh rakyat meskipun ada sejumlah partai yang sudah menyatakan sikapnya dan meyakinkan publik bahwa gubernur akan tetap dipilih oleh rakyat, Prof? Itu seharusnya wajib. Kita kan dalam suasana demokrasi yang sedang bergairah sekarang ini, yang diganggu sedikit aja sudah ribut. Masa mau dimatikan demokrasinya Jakarta? Kalau Anda menghentikan pilkada Jakarta untuk kepala daerah, Anda mengebiri hak demokrasi Jakarta. Rakyat Jakarta sekarang tidak memilih anggota DPR, tidak memilih wali kota. Jadi mau dilanjutkan lagi dengan tidak memilih gubernur gitu. Kasihan orang Jakartanya, dia cuma memilih anggota DPRD saja. Dan bagaimana legitimasi pemerintah Jakarta itu, karena dia harus bertanggung jawab kepada rakyat. Ya, untuk bisa bertanggung jawab kepada rakyat, dia harus dipilih oleh rakyat, kan logikanya begitu. Jadi saya kira itu pikiran mengenai kemungkinan gubernur Jakarta itu tidak dipilih oleh rakyat, itu pikiran yang sesat. Itu setback. Itu hanya kejadian di awal pemerintahan kita, Bung Karno. Soeharto saja yang disebut otoriter dan sentralistik tidak berpikir seperti itu. Oke, saya kembali kepada Pak Firman. Pak Firman, meskipun kemudian sejumlah fraksi sudah menyatakan bahwa pemilihan gubernur DKI Jakarta akan tetap melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Tapi kan tidakkah kemudian pembahasan RUU selama 2 minggu ke depan ini yang kemudian bersifat ngebut, bukankah kemudian itu membuka kemungkinan bahwa akan ada kemungkinan bahwa gubernur akan ditunjuk langsung oleh presiden? Saya rasa tidak ya, karena memang sesungguhnya pada waktu pembahasan di tingkat inisiatif DPR itu hampir mayoritas itu malah justru menuntut adanya otonomi penuh. Termasuk kami dari fraksi Golkar sendiri, kalau otonomi penuh ketika itu kami juga memperhatikan terhadap
jeda waktu yang tinggal beberapa bulan untuk diselenggarakan pemilu, itu tidak mungkin Provinsi DKI yang induknya sendiri belum terbentuk dan kemudian akan menyelenggarakan pemilu di tingkat kabupaten dan wali kota. Ini juga tentunya persoalan, dan persiapan infrastruktur untuk DPRD juga belum tentu bisa disiapkan dengan begitu cepat. Oleh karena itu, jalan tengah yang diambil oleh usulan fraksi Golkar ketika itu adalah agar untuk sementara ini untuk otonomi khusus itu kita abaikan, namun kita tetap meminta kepada pemerintah dan kemudian kesadaran teman-teman dari DPR agar pemilihan kepala daerah di provinsi ini, gubernur ini dipilih langsung oleh rakyat dan tetap dilakukan sebagaimana biasanya melalui pilkada secara langsung. Ini yang menjadi kami optimis. Nah, tentunya yang disampaikan Prof. Rias tadi betul bahwa ini juga merupakan salah satu materi yang akan kami sampaikan nanti di dalam rapat pembahasan panja. Memang kami sendiri juga punya pandangan yang sama seperti Prof. Rias tadi. Kenapa mesti harus melalui Wapres? Nah, nanti Dewan Kawasan. Nah, seandainya memang itu nanti koordinatornya Wapres, tapi bisa diserahkan kepada menteri-menteri tertentu yang akan ditunjuk sebagai koordinatornya, itu jauh lebih efektif. Karena untuk tingkat protokoler wakil presiden itu memang boleh dibilang agak lebih ketat. Oleh karena itu kalau koordinatornya itu wakil presiden, kemudian nanti pelaksanaannya itu ditunjuk salah satu menteri, itu akan jauh lebih efektif dan lebih efisien begitu. Pak Firman, kenapa harus ada Wapres di situ? Nah, ini tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Mendagri bahwa aglomerasi ini kan hanya untuk mengkoordinasikan daripada yang terkait dengan masalah rencana pembangunan di wilayah aglomerasi tadi, dan referensinya adalah di pemerintah Papua. Jadi oleh karena itu tadi juga ini baru tingkat penjelasan oleh Pak Menteri. Namun tentunya nanti di dalam panja yang besok pagi jam 10 kami akan membahas dengan pemerintah, tentunya nanti akan kita perdalam yang dimaksudkan Papua seperti apa, dan kemudian aglomerasi di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan sekitarnya ini nanti seperti apa. Nah, ini tentunya masih akan menjadi salah satu pembahasan yang tentunya akan kita perdalam secara bersama-sama. Nah, untuk itu maka aglomerasi ini akan menjadi salah satu pasal yang mungkin saya sampaikan sejak awal tadi, ini akan menjadi pasal krusial. Kalau menurut tadi penjelasan Prof. Rias juga seperti itu. Oleh karena itu besok kami jam 10 akan melakukan pendalaman dengan panja yang akan diwakili juga dari pemerintah. Dan tentunya nanti di dalam pembahasan ini kami juga akan mengusulkan agar pemerintah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat ini juga harus kita undang untuk memberikan diberikan penjelasan, dan kemudian apakah mereka bisa menerima atau tidak, atau menerima dengan catatan. Tentunya nanti ini akan kita dengarkan agar betul-betul undang-undang ini setelah diundangkan dapat dilaksanakan. Itu salah satu prinsip dalam Undang-Undang MD3 adalah undang-undang itu dibentuk harus dapat dilaksanakan. Apa artinya kalau seandainya undang-undang nanti ini dibentuk tetapi tidak bisa dilaksanakan? Ini satu yang penting untuk menjadi perhatian kita. Ya, Prof. Rias, masalah koordinasi sehingga kemudian Wapresnya diperlukan di situ. Jadi begini, Wapres itu kan melekat pada presiden. Selama ini yang berlaku adalah tugas-tugas Wapres itu adalah berdasarkan penugasan dari presiden. Ya, jadi kalau itu penugasan dari presiden, maka ini undang-undang ini melangkahi kewenangan presiden. Tidak bisa dipatok dengan undang-undang karena ketentuan mengenai kewenangan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam undang-undang dasar. Kalau Anda buat undang-undang sendiri hanya untuk mengatur kewenangan wakil presiden, itu melangkahi kewenangan presiden. Yang kedua, perlu diingat bahwa wakil presiden tidak mengambil keputusan. Itu bukan satu posisi yang independen. Dia sangat bergantung dan melekat pada presiden.
yang paling mungkin kalau mau mengambil itu, apalagi dalam konteks pemerintah daerah adalah menteri. Menteri itu bisa mengambil keputusan, bertindak atas nama presiden berdasarkan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru yang khusus memberi kewenangan kepada wakil presiden. Ya. Itu pertanyaan besar buat kita dan belum pernah terjadi. Prof. Rias, apa kekhawatiran Anda kalau misalnya Wapres memiliki kewenangan lebih dalam aglomerasi ini? Enggak, itu ini bukan soal kekhawatiran itu, cuma ini membuat rancu saja ketatanegaraan kita gitu loh. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk ada undang-undang yang dari samping memberi kewenangan kepada presiden. Dan itu kan maksudnya kan bisa mengambil keputusan toh. Yang sebenarnya itu tidak ada. Dalam konstitusi kita yang mengambil keputusan itu adalah presiden. Atau membantu presiden berdasarkan pengarahan dari presiden. Dalam hal ini para menteri. Jadi wakil presiden itu betul-betul melekat pada presiden, melakukan tindakan-tindakan dan melaksanakan perintah-perintah presiden, menggantikan presiden jika presiden berhalangan tetap atau sementara. Itu dia tidak bisa jalan sendiri. Wakil presiden itu bukan satu lembaga sendiri, dia adalah satu kotak dengan presiden. Bagaimana dengan untuk menyelesaikan permasalahan antar wilayah, Prof? Sehingga kemudian diperlukan kewenangan yang lebih tinggi begitu di atas gubernur sehingga ada wapres di situ. Itu tepat tidak alasan itu digunakan untuk gubernur ya ada menteri. Menteri bertindak atas nama presiden. Eksekutif. Bukan wakil presiden. Wakil presiden itu tidak melaksanakan kebijakan secara sendiri-sendiri. Secara sepihak gitu loh. Kalau menteri kan masing-masing punya kebijakan sesuai dengan bidangnya. Sehingga masuk akal kalau menteri dalam negeri yang dipercayakan, bukan juga menteri lain. Ya, kalau menteri kan bisa mengambil keputusan, wakil presiden tidak bisa mengambil keputusan. Dia mesti menyerahkan kepada presiden untuk presiden memutuskan apapun yang dia kelola gitu loh. Jadi tidak ada keputusan wakil presiden. Ini mesti diperjelas dulu dalam urusan ketatanegaraan kita ini. Ya. Tapi menurut Anda, Prof, apakah persoalan-persoalan di DKI Jakarta yang nanti akan berubah menjadi DKJ itu akan tuntas dengan masalah aglomerasi ini? Ya saya tidak tahu, itu yang merencanakan, yang merasa tahu. Sebenarnya masalah apa sih yang tidak tuntas di Jakarta ini? Itu kan soal kewenangan saja. Ada kewenangan, masalah diselesaikan. Itu aja, sederhana itu, tidak usah terlalu dicari-cari gitu loh. Pemerintah itu bisa menyelesaikan masalah pada tingkat lokal misalnya, kalau ada kewenangan. Jadi kalau mau, kasih kewenangan kepada pemerintah DKI. Nah, jika itu berhubungan dengan daerah lain, memang diperlukan koordinasi. Nah, koordinasi itu yang masuk akal adalah oleh Menteri Dalam Negeri. Oke, baik. Terakhir singkat saja Pak Firman, apakah ada kemungkinan bahwa Wapres bisa mengambil alih kewenangan Pemda? Saya rasa tidak seperti itu ya. Nah, yang perlu kami sampaikan pada Prof. Rias bahwa di dalam rancangan undang-undang ini adalah aglomerasi dibentuk dewan kawasan yang ditunjuk oleh presiden. Itu normanya seperti itu nanti. Jadi kita tidak melangkahi kewenangan dan wakil presiden bertanggung jawab kepada presiden. Seperti itu. Karena sifatnya nanti hanya koordinasi atau koordinatif begitu. Selama ini ada pengalaman bahwa menyangkut yang terkait dengan masalah banjir dan sebagainya, itu memang sulit untuk dilakukan penyelesaian hulu sampai hilirnya karena memang masing-masing punya perencanaan pembangunan yang berbeda-beda sehingga nggak sinkron. Oleh karena itu koordinasi sangat diperlukan sehingga tata kelola pemerintahan nanti tetap ada di masing-masing provinsi, namun koordinasinya itu dilakukan oleh Wapres. Kenapa? Itu harus diambil oleh Wapres karena Wapres itu adalah mempunyai keleluasan untuk lintas sektoral tadi. Itu yang menjadi argumentasi pemerintah. Namun tentunya karena hari ini masih penjelasan daripada pemerintah Pak Mendagri, besok jam 10 kami akan melakukan pendalaman terhadap masalah pasal yang krusial mengenai aglomerasi. Tapi saya yakin bahwa kalau memang tujuannya ini baik adalah kita akan bisa menerima terhadap aglomerasi ini karena memang hampir mayoritas juga menyadari pentingnya aglomerasi tadi. Oke, baik. Terakhir, singkat saja Prof. Rias, silakan menanggapi. Ya, saya tetap berpendapat bahwa kalau presiden ya presiden, jangan wakil presiden gitu loh. Jadi memang presiden punya kewenangan ya serahkan aja kepada presiden. Tapi saya mau ingatkan bapak-bapak semua ya, semua penduduk Indonesia ini. Ingat nggak dulu ketika Pak Jokowi mau jadi calon presiden, banyak yang keberatan kan? Jakarta belum bisa diselesaikan, masih banyak masalah kau sudah meninggalkan. Lalu para pendukung Pak Jokowi yang mengatakan apa? Justru kalau dia jadi presiden, semua masalah Jakarta bisa diselesaikan. Apa yang selesai sampai sekarang? Coba.
Presiden aja sudah duduk, mantan gubernur. Kalau tidak ada kemauan dan tidak ada kemampuan menyelesaikan masalah, tetap aja terbengkalai. Apalagi wakil presiden. Jadi jangan pakai seremonial terus ya. Kita langsung konkret aja lah. Beri kewenangan kepada gubernur, beri kewenangan kepada Mendagri, dia bertindak atas nama presiden, bisa. Ini soal kewenangan aja. Baik. Menyelesaikan masalah itu tergantung kewenangan. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti jalannya pembahasan DKJ ini. Terima kasih Prof. Rias, terima kasih Pak Firman telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih, selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.